yang bungsu gitu, tapi simpen dulu percikan konfliknya buat nanti di sesi tanya jawab, buat rebutan siapa sih yang paling aktif gitu ya, buat tanya-tanya gitu, karena ntar bisa kita lihat gitu, bener gak tuh tadi ini sanggahannya gitu. Oke, jadi di sesi ini nanti kita bakal bareng-bareng dengerin sharing atau gimana nanti Sri dan juga Rayana membagikan pengalamannya gitu ya di Plastic Detox. Tadi udah disinggung juga gitu, sebenarnya masalah lingkungan tuh udah penting banget gitu ya. Kita udah ngerasain banget kemarin banjir gimana rasanya gitu ya. Dan oleh karena itu nanti Kak Sri akan membawakan mengenai bagaimana mengkampanyekan pengurangan plastik sekali pakai lewat visual yang tidak menyesatkan. Jadi kayak teman-teman sebagai mahasiswa yang utamanya bergerak di komunikasi visual nih, ketika udah tahu kayak oh lingkungan ini masalah nih, kira-kira bisa ngapain gitu. Nanti bakal kita kupas bareng-bareng di sini. Dan langsung aja untuk Kak Sri dipersilakan untuk maju ke depan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu saya mau kenalin dulu ada siapa aja sih yang hadir dari tim Plastic Detox hari ini. Ini ada Opel, tadi udah disebutin. Kemudian di sini ada Sil, berdiri dong. Ini program koordinator namanya Cecilia. Dia yang mengkoordinir acara-acara di Plastic Detox. Kemudian ada Yoga, dia bagian dari bisnis empowerment kami, berkomunikasi dengan pelaku usaha yang menjadi anggota di Plastic Detox. Kemudian ada Canda ini dia bersama Kesa, di belakang adalah anak magang di Plastic Detox untuk semester ini dari HI Unmul. Kemudian di luar itu ada Ana Sutanto, dia co-foundernya Plastic Detox gitu, juga merupakan direktur program di Plastic Detox. Kemudian ada Rayana yang merupakan mahasiswa internship dari DKV tahun ini. Oke. Aku kenalin kakak dulu. Oke, nggak usah aku kenalin. That's totally fine. Kita langsung aja. Jadi hari ini aku akan sharing lebih banyak tentang ngomongin gimana sih peran teman-teman nantinya sebagai anak DKV bisa juga membantu kampanye pengurangan plastik sekali pakai. Oke, jadi Plastic Detox itu ada sejak 2012. Jadi sejak 2012 Plastic Detox sudah menjadi teman seperjalanan pelaku usaha dalam pengurangan plastik sekali pakai. Kemudian di tahun 2017 kami juga mengajak dewasa muda untuk ikut terlibat dalam misi kami membantu pelaku usaha kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gitu. Nah sekarang kita mulai. Gini, kalian semua udah tahu bahwa plastik itu masalah. Udah ada yang melakukan hal-hal untuk mengurangi penggunaan plastik ini. Tapi seringkali masalahnya adalah gimana cara membuat itu konsisten. Benar nggak? Iya kan? Udah tahu bahwa belanja harus bawa tas kain. Kalau misalnya ke Indomaret gitu ya, khususnya Alfamart gitu, pasti perlu bawa tas kain karena mereka nggak nyediain kantong belanja. Tapi kalau ke pasar tradisional gitu, kita masih cenderung enggan bawa karena ya masih dikasih gitu kan. Nah, di sini di poin pertama kita akan belajar namanya internalisasi kebiasaan. Ada 3 di slide ini. Yang pertama, permudah kebiasaan. Ya, jadi kita akan memanfaatkan bagaimana namanya ekonomi perilaku. Itu gimana? Jadi bentrok antara ekonomi sama ekonomi yang sangat saintifik dengan perilaku dari psikologi yang biasanya lebih lebih bisa dianggap tidak se-scientific itu gitu. Jadi dibentrokkan dan ternyata itu bisa membantu kita untuk mengubah perilaku. Permudah kebiasaan bawa tas belanja, bisa beli yang ada bentuknya kecil gitu, bisa dilipat, itu bisa nanti kalian cangkulin di tasnya gitu, instead of nggak cuma pakai mainan-mainan lucu, itu bisa juga pakai tas belanja itu. Jadi tetap estetik, ada yang bentuknya strawberry, ada yang bentuknya kotak gitu, macam-macam. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Terus kalau mau ngopi gitu, biasanya siapa yang di sini suka kopi? Nah, biasanya males banget bawa botol lagi gitu kan, yang gede, rasanya ribet gitu. Ada sekarang botol yang bisa dilipat. Jadi kita permudah kebiasaan kita dengan kayak gitu. Bisa juga sedotan nih, biasanya problem banget. Sedotan kalau bawa sedotan stainless itu kan dia kaku ya, susah gitu ribet bawanya. Sekarang sudah ada sedotan yang bisa dilipat gitu. Jadi
harapannya dengan mempermudah kebiasaan ini kita bisa lebih konsisten. Yang kedua, kita mainin otak kita nih. Jadi kita biasin otak kita. Kalau mengurangi sampah plastik, tempat sampah plastiknya itu kita kecilin. Ekspektasinya ketika kita ngeliat, duh tempat sampahnya udah penuh nih, nanti dalam diri kita ngerasa banyak banget sih aku pakai plastiknya gitu. Jadi di sana dia mainin peran psikologinya. Kemudian yang ketiga ada pelacakan aksi baik. Ada yang journaling nggak di sini? Bikin jurnal gitu sehari. Oke, ibu kaprodinya ternyata. Itu bisa di habit tracking. Ada yang bilang kebiasaan itu terbentuk dalam 21 hari. Saya pribadi penganut rule of two. Jadi ketika teman-teman, adik-adik itu mau buat kebiasaan baru, rule-nya nggak boleh berhenti lebih dari 2 hari. Gitu. Ketika kita udah berhenti lebih dari 2 hari, udah bubar jalan semua kebiasaan yang mau kita buat. Tapi kalau misalnya cuma jeda sehari, that's fine. Ya, nanti bisa dipraktekin namanya rule of two gitu. Next. Nah, cara lainnya untuk internalisasi kebiasaan gimana? Kalian bisa cari teman seperjalanan, seperjuangan gitu. Salah satu caranya dengan jadi relawan di Plastic Detox. Jadi relawan di Plastic Detox itu dapat berbagai macam diskusi, dapat pelatihan, bisa terlibat di berbagai kegiatannya Plastic Detox, dan dapat nanti mentoring sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya butuhnya mentoring untuk nulis jurnal gitu, biasanya kami fasilitasi gitu. Dan yang pasti tanya nanti Rayana, setiap ke base campnya kami harus bawa kotak makan sendiri, bawa tumbler sendiri. Ada coffee free flow, ada air isi ulang gitu, karena biasanya masalahnya adalah kita bawa tumbler tapi nggak bisa nemuin stasiun isi ulangnya, benar kan? Tapi di kampus ini keren, sudah ada. Oke, next please. Nah, gimana cara menularkan kebiasaan ini? Ada yang tahu si Austin Kleon nggak? Ada pernah dengar? Nggak. Oke, jadi Austin Kleon ini bilang kalau kamu memulai sesuatu kegiatan, kalian harus bagikan ini kegiatan yang sedang kalian usahakan ini kepada orang lain. Judul bukunya Share Your Works. Nanti kalian bisa cari gimana kita memanipulasi diri kita. Ada orang lain nih yang mata-matain kita, malu kalau nggak selesai. Malu kalau hari ini nggak pakai plastik, terus besokannya pakai plastik lagi. Kemudian kita juga bisa mengapresiasi usaha yang sudah kurangi penggunaan plastik, entah itu lewat Google Review, entah itu juga lewat ojol review gitu. Karena sering banget kenapa masih ada plastik, karena pelaku usahanya blaming kita sebagai konsumen, orang konsumennya yang minta gitu. Jadi ketika mereka sudah enggak melakukan pakai plastik lagi, mari kita apresiasi. Next please. Nah, gimana kaitannya dengan desain visual sebagai alat pendorong perubahan? Di sebelah kiri, kanan ya, kanan saya, itu ada istilahnya green marketing. Ada yang pernah dengar nggak? Oke, jadi green marketing ini adalah sebuah strategi marketing yang digunakan gimana kita bisa menaikkan nilai-nilai yang produknya itu benar-benar sudah berkelanjutan gitu. Jadi yang dijual itu adalah nilai-nilai keberlanjutan yang sudah dimiliki oleh suatu brand atau suatu produk itu. Tapi sayangnya seringkali produk-produk yang sudah seringkali itu baru ngelakuin satu hal baik, mereka langsung bilang kami adalah yang paling ramah lingkungan gitu. Pernah lihat nggak yang kayak gitu? Klaimnya udah segudang padahal cuma melakukan satu aksi kebaikan. Nah, itu namanya greenwashing. Jadi dia nutupin hal-hal buruknya biar indah gitu dilihat pakai warna hijau. Itu namanya istilahnya greenwashing. Gitu. Boleh next? Nah, pernah lihat berita ini? Nah, ini adalah salah satu yang sempat saya dan Rayana obrolin panjang gitu. Jadi KDM dia kan sidak nih ke perusahaan Aqua gitu ya, dan sebenarnya dia nggak apa. Dan ternyata kalau di iklannya jargonnya dari mana sumber airnya? Dan ternyata dari sumur bor kan. Nah, yang pertama udah nggak sesuai jargon, labelnya nipu. Kalau kalian perhatiin
aqua itu gambarnya apa? Gunungan. Gunung kan? Padahal ternyata dari Sumur bor. sumur bor gitu. Nah ini adalah contoh greenwashing yang terkini. Dan lucunya, boleh next? Ketika klarifikasi, kebaca nggak? Enggak ya, sorry banget. Nanti aku akan share. Ketika mereka udah bikin klarifikasi, netizen yang maha benar itu, mereka udah tahu. Ini ketika mereka bayar buzzer gitu ya, untuk membersihkan nama mereka, si buzzer malah diserang. Ini bohong, kamu pasti nerima uang dari Aqua. Dan berimplikasi kepada influencer-influencer yang mencoba mempertahankan si Aqua ini sekarang namanya juga ikutan jelek. Jadi sebaiknya gitu kalian nanti sebagai calon-calon desainer, videographer gitu juga lebih berhati-hati. Ya, ini baru salah satu. Ada yang kata-katain ini orderan dari Aqua, ada yang malahan bilang boykot Aqua segala macamnya. Oke, boleh next. Nah, gimana sih sebagai seorang calon desainer gitu, kalian bisa menjadi alat pendorong perubahan? Yang pertama, nanti kalau misalnya masalah kemasan gitu ya, itu kan desain produknya ya. Nah, desain produk itu kan one thing gitu, tapi sebagai orang yang akan mempromosikan itu, membuat label, kalian juga harus cek kebenaran brief yang kalian terima. Apakah klaimnya bisa dipertanggungjawabkan? Apakah klaimnya jelas dan mudah dipahami? Apakah klaimnya bermakna bagi konsumen? Dan periksa ketersediaan informasi pendukung klaimnya. Beneran ada sertifikasinya nggak? Gitu. Jangan sampai kalian nerima endorse dari suatu produk yang ternyata bermasalah. Nanti ujung-ujungnya kalau kalian jadi content creator itu mempengaruhi kredibilitas kalian. Dan juga mintalah bukti pendukung klaim. Satu menit lagi ya. Oke, next please. Oke. Nah, jadi kayak gimana sih biar karya visual kita tidak menyesatkan gitu. Yang pertama, kalau memang tidak ada hubungannya dengan alam, jangan sekali-sekali pakai gambar alam. Itu yang paling basic banget mannernya. Ya, gunakan juga elemen desain yang benar-benar menggambarkan proses atau dampak nyatanya. Kayak stainless steel ini kan dia guna ulang ya. Nanti narasinya jangan malah daur ulang, karena itu dua hal yang berbeda. Oke, sekarang aku mau ngajak kalian uji seberapa tahu kalian tentang simbol-simbol ini. Ada yang tahu nggak ini simbol apa? Daur ulang. Yang ini? Daur ulang. Terus apa bedanya sama ini? Bentuknya. Ya beda. Berarti ini bukan simbol daur ulang. Jadi ini simbol apa? Ini adalah simbol ekonomi sirkular. Ya, daur ulang, ekonomi sirkular. Kalau yang ini? Ayo, kira-kira apa? Ada yang mau nebak? Nanti boleh ambil makanan kalau benar. Ada yang mau nebak? Nah. Oke, ini dia simbol sementara dari guna ulang atau reuse. Ya, sekarang reuse atau guna ulang itu lagi proses voting simbol secara global gitu. Jadi ada global standard of reuse. Mereka lagi sedang menggojlok gimana sih simbol reuse yang terbaik gitu, yang bisa mewakili semua visi dari guna ulang. Jadi nanti kedepannya hati-hati pakai simbol. Tidak semua simbol itu artinya artinya daur ulang, ya. Boleh next. Oke, ini yang paling penting. Sebagai desainer, videographer, video editor, kalian juga perlu refleksi terhadap diri kalian. Apakah desain yang kalian buat, video yang kalian buat, ini membuat konsumen itu lebih sadar terhadap suatu produk, atau sebenarnya cuma mau menenangkan rasa bersalah mereka? Kita kan suka merasa bersalah karena pakai plastik sekali pakai. Sebenarnya kalian bikin desain itu
mau bikin orang lebih paham dampaknya atau mau bikin mereka cuma nggak apa-apa kok pakai ini kan lucu gitu. Kalau dia jawabannya yang kedua, berarti lebih baik pikir. Oke, next please. Oke, yang terakhir mau saya bilang, karya visual itu bukan cuma tentang mewakili sebuah brand, tetapi juga membantu konsumen memahami dampak dari suatu produk. Ya, itu saja dari saya untuk hari ini. Semoga ada sesuatu yang bisa adik-adik ambil dari presentasi saya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut di sesi diskusi. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita simpulkan ada beberapa hal ya Kak ya, dalam artian mulai dari diri sendiri dulu, dalam artian kita mau memulai atau membangun suatu brand itu mesti lihat proyeksi ke diri gitu, kita udah mulai atau belum. Nah, cara mulai kalau mau gerak di isu lingkungan ya dengan internalisasi kebiasaan, mulai dari mencegah dulu, baru nanti pikir lebih lanjutnya kira-kira apakah bisa di reduce, reuse, dan recycle dari akarnya dulu. Baru kemudian cari teman seperjalanan biar nggak capek, teman-teman kan bisa diskusi lebih lanjut gitu. Dan dalam konteks komunikasi visual, kalau misalnya kita salah dalam konteks tadi berujung ke greenwashing, itu bukan cuma diri dari perusahaan doang yang salah, tapi kita juga gitu, karena kita tuh kelihatan bahwa tidak memiliki kredibilitas yang baik gitu. Jadi kan in the long run dalam proses yang jangka panjang nggak baik buat teman-teman juga gitu. Nah, terima kasih banyak Kak Sri. By the way, Kak Sri adalah manajer dari Plastic Detox dan juga mengawali karirnya sebagai koordinator sosial media, research and development dari tahun 2019 dan 2021, dan Kak Sri adalah supervisor dari Rayana, kakak tingkat dari teman-teman sekalian. Jadi Rayana akan menceritakan pengalamannya dan dampaknya bergabung di Plastic Detox sebagai intern. Dan Rayana telah magang di Plastic Detox sejak Agustus 2025 dan telah melalui berbagai proses bersama Plastic Detox seperti itu. Untuk Rayana bisa dipersilakan. Grogi ya. Santai-santai. Pertama kali bikin acara seperti ini. Jadi jujur aja aku nggak terlalu pede public speaking ini. Jadi mohon maklumi dulu. Jadi di sini aku mau bahas tentang pengalaman aku selama Coba diulang, dimasukin sih. Kabelnya coba dicoba ulang. Restart. Challenge. Ya Allah. Oke. Apa dari Ada yang Iya dia. Kalau dipegang terus ya. Kayak kamu menahan itu deh. Coba itu yang di atas. Pede. Kamu mau mulai? ya kasih pengantar. Kasih pengantar dulu ceritanya. sebelum ini presentasi yang besar aku jelasin dikit tentang apa sih yang bakal aku jelasin ini. Jadi pertama tentang bagaimana sih pengalaman aku di selama magang Plastic Detox ini, apa kontribusi yang aku berikan ke Plastic Detox dan apa yang aku dapatkan
ilmu atau pengalaman apa yang aku dapatkan dari kegiatan-kegiatan pasti detox ini. Lanjut aja cerita aja Rin. Iya. Betul. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, Itu udah bisa sih, udah bisa. Berarti pes ya. Yang ditekan tangannya. Nggak usah dipresentasi kalau gitu. Ya. Nah, Kayak gitu. gitu ya, gitu. Kanggur. Oke. nah lanjut slide berikutnya. Jadi tadi udah aku jelasin apa aja yang bakal aku bahas dari presentasi kali ini. Perubahan apa yang aku berikan kepada proses detox itu, dan sebaliknya perubahan apa yang aku dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di proses detox ini. Jadi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu desain? Nggak tahu? Udah aja. Lupa maksudnya. Jadi aku jelasin singkatnya, desain itu apa sih menurutku. Jadi singkatnya fungsi desain itu dalam komunikasi itu adalah bagaimana menyampaikan pesan secara efektif dan menarik dan bermakna sesuai tujuan komunikasi atau kebutuhan penggunanya, atau pesan. Intinya bagaimana cara kita menyampaikan pesan secara efektif dengan melalui visual yang ada. Oke, lanjut. Jadi di plastik detox ini aku sebagai di divisi kreatif dan juga menghandle media sosialnya. Berikut dampak maksudnya desain-desain yang telah ada di sebelumnya di postingannya Instagram apa sih detox, bisa dilihat. Oke, next. Jadi berikut ini jadi kontribusi aku dalam apa mendesain atau membuat postingan untuk mengedukasi kepada apa namanya audiens di proses detox itu. Ya, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya kan tadi bagaimana cara menyampaikan pesannya jelas dan penampilannya menarik. Oke, lanjut. Kalau ini ada beberapa hal yang aku dapatkan selama magang dari plastik detox selain ilmu tentang desain. Jadi plastik detox ini kan banyak banget kegiatannya. Salah satunya ada kayak nama programnya training membumi. Nah dari situ plastik detox ini ngasih cara bagaimana mengkomunikasikan mengedukasikan penggunaan cara pengurangan plastik sekali pakai. Nah, kenapa bagiku hal itu penting? Bisa dilihat dari aku ambil contoh dari kasus Bapak poster ini. Jadi beliau mengatakan sampah dibikin sendiri, harus diselesaikan sendiri, jangan orang lain disuruh ngurus. Menurutku pesan yang disampaikan dari Bapak poster ini sebenarnya nggak salah dan ada benarnya. Jadi cuma cara menyampaikan pesan yang ingin disampaikan itu masih belum bisa diterima atau dipahami oleh beberapa audiens dari pesan itu. Oke, lanjut. Nah, ini jadi respon dari statement atau pernyataan dari Bapak poster itu tadi.
teman-teman bisa lihat bagaimana responnya. Dan sebenarnya tujuan atau pesan yang disampaikan Bapak itu kan sudah benar, tapi cara penyampaiannya menurutku masih salah dan bisa disampaikan dengan benar lagi. Oke, next. Nah, selain itu tadi sempat dijelaskan oleh Kak Sri, di Plastik Detox itu ada program mentoring sesuai kebutuhan yang ingin kita pelajari. Nah, di sini aku minta mentoring tentang bagaimana cara public speaking, karena sebelumnya aku tuh orangnya introvert banget. Oke, jadi selama mentoring ini aku jadi dapat perubahan, jadi lebih bisa ya mendingan public speakingnya dari ketimbang yang semester lalu. Oke, let's go. Jadi selain itu apa aja sih yang aku dapatkan selain mengupgrade skill atau pengalaman tadi? Di sini aku mendapatkan alternatif lain selain penggunaan plastik sekali pakai. Nanti teman-teman bisa lihat apa aja sih alternatif lain selain plastik sekali pakai di depan sana. Di sana kan ada pameran ini yang disediakan tujuannya untuk mengenal alternatif plastik sekali pakai ini. Oke, lanjut. Jadi jadi sebenarnya tujuan dari penggunaan alternatif ini masih masih menghasilkan sampah yang lain. Misalkan maksudku itu kan udah ada alternatif, kalian sudah tahu alternatif apa aja selain plastik sekali pakai. Nah, sebenarnya ada tujuan utama dari Plastik Detox itu menemukan bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan guna ulang daripada mengganti alternatif lain selain penggunaan plastik tadi. Oke, aku jelasin dulu mungkin. Jadi hal yang kalian bisa lakukan dari membangun kebiasaan guna ulang ini bisa menggunakan produk-produk yang telah kalian konsumsi untuk digunakan ulang kembali, atau menggunakan produk yang emang bisa digunakan untuk ulang, seperti misalkan botol minum atau tumbler itu. Jadi aku sini kasih contoh bagaimana penggunaan ulang produk yang telah kalian konsumsi. Dulu nanti pas selesai ini ditayangin. Saya akan kasih Jadi terakhir apa sih sebenarnya harapan dari acara ini, atau harapan bisa jadi harapan dari Plastik Detox juga? Yang itu ingin menginspirasi atau memotivasi dan menambah orang yang untuk ikut serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga
mengajak orang-orang kreatif dari mahasiswa BKP ini untuk ikut berpartisipasi dalam mengkomunikasikan narasi atau pesan mengurangi plastik sekali pakai itu. Jadi sekian dari presentasi aku kembalikan kepada Terima kasih banyak Rayana atas presentasinya yang sangat luar biasa. Benar banget teman-teman bahwa di saat seperti masa sekarang yang mana banyak banget krisis komunikasi baik itu di tingkat pemerintahan dan kemudian di tingkat grassroots juga di masyarakat begitu. Memang kita sebagai generasi muda yang paham bagaimana menggunakan sosial media, paham bagaimana mengemas suatu konten itu penting banget gitu buat terjun untuk mengularkan kebiasaan baik yang kita miliki, yang salah satunya kalau di lingkungan dan salah satunya di Plastic Detox ini adalah dengan guna ulang itu tadi. Bagaimana kita menggunakan barang secara bijak tanpa kemudian menghasilkan limbah atau luaran negatif lainnya yang bisa merusak bumi seperti itu. Jadi kalau misalnya di pelatihan komunikasi kemarin kita dikasih tahu sama Mark, co-founder dari Plastic Detox, kayak kalau komunikasi itu kita kayak lagi dance, lagi nari ya kan. Jadi kayak kita tuh masih mikirin gitu. Audience tuh sekarang tuh kebutuhannya kayak gimana sih? Apalagi Gen Z gitu ya kan, pengennya yang menarik, yang receh gitu ya. Jadi kayak balik lagi ketika pemerintah gitu atau ya yang di atas nggak paham gitu cara komunikasinya gimana, jadi nggak tersampaikan walaupun niatnya baik pesannya, balik lagi memang kita harus turun tangan juga gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat Kak Sri dan buat Rayana atas pemaparannya. Penting banget tadi mengingatkan bahwa generasi muda itu penting buat peserta. Dan sekarang aku buka sesi tanya jawab ya Kak untuk 3 penanya. Tadi udah aku mention kalau pertanyaannya itu cukup 1 menit aja, kayak ringkas, padat gitu. Dan juga nanti ketika bertanya sebutkan nama dulu dan juga nama aja no sanim ya, nama aja. Dan juga nanti ada hadiahnya teman-teman. Jadi penanya terbaik bakal kami kasih apresiasi sebagai mengapresiasi partisipasi teman-teman dalam proses diskusi ini. Jadi silakan langsung angkat tangan aja kalau ada yang penasaran dan mau nanya-nanya lagi. Silakan. Oke. Wah, Kenalin. ada pertama. Kenalin, nama saya Arya. Yang ingin bertanya, mengapa gerakan Plastic Detox? Siapa namanya tadi? Arya. Arya. Ya. Oke. Saya ingin bertanya, mengapa gerakan Plastic Detox penting bagi lingkungan masyarakat? Oke. Mau langsung dijawab atau? Ada dia. Oh, ada lagi yang lainnya? Oke. Nama saya Noval. Oke. Saya ingin tanyakan, Plastic Detox itu kan mengurangi sampah gitu kan. Jika ada dari salah satu anggota melanggar peraturan dari Plastic Detox, apa konsekuensinya yang akan dibuat? Oke, ada lagi satu yang dari bungsu dan perempuan. Jangan takut untuk bersuara ya teman-teman. Ya, Persilakan nama saya Alfonsino. Saya ingin bertanya apa hubungan Plastic Detox dengan mitigasi banjir, karena di Bali ini kan aku pernah sempat kena korban terbang banjir karena dari pagi sampai sore ini karena banjir. Mau tanya apa solusinya untuk mengatasi banjir tersebut dari kami dan tersebut. Baik, terima kasih. Ini udah nanti kita tampung dulu ya. Oke, terima kasih banyak tadi Arya, kemudian Nova, Avantino ya kasih pertanyaannya. Jadi mungkin dari Arya dulu Kak, terkait dengan mengapa gerakan Plastic Detox itu penting gitu buat lingkungan ya. Iya. Silakan. Kayak aku sharing ini deh.
Plastic Detox kan ada dari 2012. Jadi waktu itu kami co-founder ya, terbentuk itu dari gerakan Bali Clean and Green. Pernah dengar? Bali Clean and Green. Jadi itu kalian lahir tahun berapa sih? 2007. Sebelum ya waktu itu. Sangat mudah sekali. Matilah masa muda gitu. Sebaik mungkin. Jangan ditakut-takutin gitu. Enggak, benar karena masih muda, mahasiswa, banyak banget peluang yang terbuka. Kenapa? Karena orang tua masih support kalian gitu. Jadi kalian harus explore dunia seluas-luasnya gitu. Nyambung lagi di 2012 itu zamannya Pak Mangku Pastikel, gubernur yang terdahulu. Beliau punya program namanya Bali Clean and Green. Beliau mengundang NGO yang ada di Bali, mengundang orang-orang yang punya keinginan melihat Bali Clean and Green itu di suatu forum. Kemudian di forum itu dibuatlah FGD, ada yang menyasar ke masyarakat, sekolah, kampus. Kemudian co-founder kami itu melihat kok nggak ada yang ngomongin pelaku usaha, padahal salah satu penghasil sampah juga adalah pelaku usaha gitu. Dari sana di luar forum itu yang mandek, co-foundernya kami itu ada 4 orang, yang satu ada di luar, lagi 3 ada kesibukan lainnya. Itu memutuskan bahwa di luar forum pun kami harus melanjutkan inisiasi ini karena penting banget pelaku usaha juga harus terlibat dalam proses pengurangan sampah ini. Dan kami bergeraknya di hilir. Kenapa? Karena kalau kita mau ngomongin penanganan sampah, ngomongin daur ulang, tingkat daur ulang di Indonesia cuma mencapai 9%. Dan di Bali nggak ada pabrik daur ulang. Di Bali nggak boleh bikin pabrik daur ulang. Kenapa? Karena pariwisata, dewa kita, gitu ya. Selalu yang ada di Bali cuma dikumpulkan, semua yang dibilang di daur ulang dikumpulkan, dikirim ke Jawa. Itu kalau kita ngomongin proses perpindahannya, itu ngomonginnya bukan cuma teknologi yang rumit, tapi juga bayangin dari Bali ke Bekasi, transportasinya butuh biaya berapa? Yang kedua, jejak karbon. Jadi jejak karbon itu adalah zat-zat karbon golongan C di kimia yang dihasilkan dalam proses transportasi, dalam proses bikin plastik aja udah keluar karbon gitu. Nah itu nanti memperburuk si perubahan iklim gitu kesana arahnya. Jadi kami ngelihat pentingnya pencegahan sampah di situ. Makanya kami bergeraknya dari hilir, bergerak dari pelaku usaha. Karena sering banget dibilangnya sebagai konsumen, kenapa masih pakai plastik? Orang dikasih sama pelaku usahanya, ya nggak? Nah, si pelaku usaha nanti blaming, konsumennya minta. Terus aja gitu, jadi lingkaran setan. Harus ada yang juga ngasih tahu si pelaku usaha, selain si konsumennya itu juga harus diedukasi. Jadi Plastic Detox mengambil perannya di sana. Kemudian, kenapa ada Dewasa Muda? Karena kami melihat kalau kita ngomongin kurikulum merdeka gitu sampai tingkat SMA kalian punya proyek gaya hidup berkelanjutan. Kalian punya pelajaran pendidikan lingkungan hidup gitu. Dapat nggak sih kalian? Enggak ya, kayak SMA aku aja yang ada. Jadi dulu aku dapat pendidikan lingkungan hidup, kita bahas berbagai macam hal gitu. Kelihatan generasi juga. Oke, jadi gitu. Kami ngelihat sampai anak SMA ada yang ngasih guideline nih, harus ngapain di pencegahan sampahnya, gimana bisa menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Tapi begitu mereka masuk dunia kampus, nggak ada lagi yang ngurusin kayak gituan. Ada hanya berupa pemberitahuan, nggak ada yang benar-benar menggait gimana caranya kalau nyari teman seperjalanan gimana sih gitu. Nah dari sana Plastic Detox mengumpulkan siapa yang berniat mencari teman seperjalanan ini di Plastic Detox gitu. Kami ajak dengan cara yang fun gitu, gimana sih cara mengurangi plastik sekali pakainya gitu. Jadi minggu lalu banget kami bikin pelatihan public speaking. Kemudian sesi praktiknya adalah ayo ke pelaku usaha, beli makan sendiri, dibayarin Plastic Detox, tapi kalian harus ngomong dengan bawa wadah sendiri dan kasih tahu bahwa kalian lagi ngurangin plastik. Oke, gitu perannya kami.
Oh, iya. Kasih Kak. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Sri. Tadi penjelasannya berkaitan juga sama pertanyaannya Alvin. Oke, apa sih solusinya kalau kita ngomongin soal isu banjir? Tadi udah sempat disinggung soal Iya. undang-undang Betul. Oke, aku jawab itu dulu ya di hubungan ya hubungan solusi banjir. banjir dengan ya jadi banjir itu kalau kita teliti ya ini bukan banjir pertama di Bali. Sejak 2017 juga udah ada banjir di Bali. Dulu banjirnya di Hulu di 2017, dan sebagai orang yang melintas itu aku ngerasa aneh, kok banjirnya di Hulu ya, di daerah tinggi. Itu aja udah sign warning sebenarnya, sayangnya diabaikan oleh pemerintah kita gitu. Sampai akhirnya kemarin kejadiannya banjir. Kenapa besar? Karena yang kena wajahnya Bali, Kota Denpasar gitu. Itu kenapa ramenya. Coba banjirnya di daerah Pancasari pasti didiemin lagi. Percaya, karena itu kejadian 10 tahun lalu. Jadi salah satu dampak dari perubahan iklim gitu, ini akan ada kaitan antara plastik, perubahan iklim, banjir, dan ketahanan pangan kita gitu. Jadi plastik kan terbuat dari karbon ya, dari minyak bumi gitu. Dari proses awalnya aja udah merupakan emisi masalah gitu. Kemudian dalam proses transportasinya menimbulkan jejak karbon lagi, bikin makin perubahan iklim. Ditambah lagi dengan adanya cuaca yang tidak. Jadi dampak dari perubahan iklim itu adalah cuaca yang makin tidak menentu. Udah dengar belum ada nyamuk di daerah yang paling dingin di dunia? Itu udah salah satu tanda bahwa ketika suhunya menghangat berarti ada yang tidak beres. Dari ditemukan nyamuk di daerah terdingin di dunia, berarti perubahan iklim itu nyata. Nah, dampaknya itu yang paling mudah adalah terjadinya banjir. Dan makin sering banjir gitu. Kenapa? Karena si plastik ini selain dia jadi karbon, membuat jejak karbon, dia akan ada di selokan-selokan. Karena kita suka buang sampah sembarangan. Ini habit kita, gen kita adalah dulu leluhur kita punya tebel, sampah itu dibuang ke tebel. Tapi yang dulu dibuang itu adalah sampah organik. Sekarang sampah plastik diperlakukan sama, dibuang gitu aja. Gitu. Itu ada gen yang mengalir di dalam diri kita yang diwariskan oleh leluhur kita, yang kalau kita mau lawan emang perlu ekstra kerja keras gitu. Nah, ketika plastik ini ada di selokan, dia nggak cuma menyebabkan banjir, tapi plastik-plastik yang tergenang air itu juga jadi rumah dari makhluk-makhluk penyebab penyakit gitu. Nyamuk salah satunya. Jadi gitu terkaitan antara perubahan iklim, banjir, dan plastik. Dan yang perlu diingat lagi adalah kalau kita mention tentang dampaknya yang lainnya. Udah ngerasa belum sih setahun ini di 2025 kita belum makan rambutan, adik-adik? Itu. Jadi plastik dampaknya sampai sejauh itu. Kita nggak bisa makan rambutan. Karena rambutan itu adalah water stress, dia pohon water stress. Jadi ketika dia kalau dia airnya terlalu banyak, dia ada di fase vegetatif, daunnya banyak. Kalau dia panas, baru dia berbuah gitu Pak, masuk fase generatif. Jadi apa yang Plastic Detox lakukan keterkaitannya dengan banjir, kami terus mengawareness bahwa dengan kalian mengurangi penggunaan plastik, kalian juga turut berkontribusi terhadap terhadap pencegahan banjir itu gitu. Karena ketika kalian mengurangi plastik, banyak banget hal yang sudah kalian achieve, termasuk dalam pencegahan dampak atau mitigasi dari perubahan iklim, mencegah banjir gitu. Jadi kuncinya dikurangi plastik. Gimana caranya? Dengan menerapkan kebiasaan guna ulang. Jadi jangan mikir aku harus setelah acara ini, tadi kakaknya bilang nggak boleh pakai plastik, aku mau beli barang-barang baru. Enggak gitu. Silakan manfaatkan barang yang sudah ada gitu. Karena sebaik-baiknya alternatif plastik itu adalah menggunakan yang sudah kita miliki. Ya, itu deh. Oke, Dari terima kasih banyak Kak. apa? Terakhir dari novel kan, kayak kalau jadi
relawan atau magang di plastik detox itu terus tiba-tiba kayak kelupaan, aduh kepake nih kan saya kira-kira ada hukuman gitu, tiba-tiba di apa gitu. Oke, kalau misalnya pas ke kantor gitu ya, jadi relawan biasanya diajak ke base camp gitu, terus lupa bawa tumbler gitu, ada gelas tenang, gitu. Ada gelas di kantor, lupa bawa apa namanya kotak makan gitu, kami punya apa sih namanya kotak makannya, tapi nggak banyak gitu, tapi jadi kenapa kami terus ngingetin untuk bawa gitu, karena kami kan membangun kesadaran gitu. Nah kalau ngomongin member gitu, yang kami maksud member itu pelaku usaha. Jadi biasanya kami mengapresiasi pelaku usaha yang sudah kurangi plastik dengan bikin konten-konten gitu. Ini Rayana, anak intern kami itu semua udah dapat giliran berkunjung ke pelaku usaha yang kami pengen naikkan gitu, bahwa ini adalah pelaku usaha yang konsisten kurangi penggunaan plastik gitu. Kalau misalnya dia udah melanggar gitu, pasti kami nggak akan blow up lagi di media sosial gitu. Itu kayak semacam lu ngelanggar nih gitu, pakai plastik sekali pakai, jadi kami pasti nggak akan blow up lagi di sosial media. Tapi kalau dia bagus, pengurangan plastik sekali pakai ya akan kami kunjungi, kami bikin apa namanya? Ya, take konten segala macam. Kalau dia melanggar juga kami ada sesi pendekatan gitu, ada sesi pendekatan personal gitu, nanyain kenapa sih melanggar gitu. Kalau ngomongin tentang pelaku usaha itu biasanya agak ribet ya ngomonginnya, karena ada masalah anggaran, ada masalah keterbatasan sumber daya manusia, ada juga turnover pelaku usahanya yang sangat tinggi gitu, staf pegawainya. Jadi nggak bisa kita langsung blaming, aduh ini bermasalah, nggak bisa. Jadi memang harus ada strategi pendekatan personal yang dijalankan gitu. Yang bisa kami lakukan adalah menjadi teman seperjalanan mereka, ngasih tahu kalau bisa balik on track lagi dong gitu, membangun kesadaran juga gitu. Namanya untuk relawan gitu, biasanya kami ayo dong setiap bikin pengumuman pengingat pasti kami minta bawa tumbler dong, bawa kotak makan dong, bawa kotak makan kosong instruksinya. Kalau tumblernya bolehlah isi air gitu ya. Paling itu sih. Kamu ada sharing nggak? Aku mau nanya Rayana nih, selama magang ada dihukum nggak gitu tiba-tiba? Oh bawa plastik gitu. Rayana makan ya. Siapa tahu sharing gitu. Sharing. Iya. Rayana makan. Suruh sampai dia punya 2 kotak makan. Iya. Soalnya satunya hilang. Sharing. Sejauh ini aku nggak ada bawa plastik ya. Cuma Flexing dikit ya. cuma belum ketahuan aja. Itu kan lucu dia. Cukup dia mana? Tapi clear ya, nggak ada hukuman gimana yang nggak tiba-tiba disetrap gitu ya. Oke, jadi gitu sih, nggak ada hukuman sih teman-teman, karena balik lagi konsepnya kan kita teman seperjalanan ya, baik dari relawan, kemudian pelaku usaha gitu ya. Jadi sebagaimana teman kita pasti ada keselnya gitu kan, tapi yang sama ya pasti karena kita peduli gitu. Maksudnya sama-sama pengen mencapai tujuan yang baik gitu, kayak ya saling ngingetin aja gitu, kayak oh kalau besok-besok jangan gini dong. Bener tadi kata Kak Sri, ada strategi komunikasinya gitu, jadi nggak bisa serta-merta langsung kayak wow gitu kan. Nah, ntar malah kayak Pak Koster gitu. Jadi kayak emang ada strateginya, kayak balik lagi kayak kita lagi narik bareng dansa sama temen atau ya sama siapapun lah. Kayak iya, kayak jangan sampai keinjek, tapi kayak harus peduli. Kita harus be mindful. Iya. Apa pertanyaannya? Waktunya udah kode. Oh udah habis ya? Oke, jadi itu tadi sesi diskusinya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, jangan khawatir, nanti abis ini bisa langsung datengin aja Kak Sri sama Rayana buat tanya-tanya. Karena balik lagi sebenarnya pasti masih banyak hal yang perlu ditanyain lagi ya kalau misalnya masih bingung gitu. Karena balik lagi kan biar bermakna juga ilmu teman-teman yang hari ini teman-teman dapetin gitu. Oke, itu aja untuk diskusi hari ini. Makasih banget buat Kak Sri dan Rayana buat pengalaman yang dibagikan, dan terima kasih teman-teman udah aktif mendengarkan, dan hadiahnya ntar ya. Oke. Oh iya, ntar. Oke, makasih banyak teman-teman.